Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur PT TerraFX Garuda Berjangka, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Mas Rolando. Baik, Pak Ibrahim, ini harga emas terus alami penurunan. Nah, ini bagaimana pergerakan emas hari ini nih, Mas? Ya, emas memang sesuai dengan target mungkin dari 3 bulan yang lalu, saya sudah membahas tentang masalah harga emas yang kemungkinan besar akan ke level 1830, tetapi kenyataannya tadi malam sempat mencapai level di bawah 1800. Artinya apa? Artinya bahwa harga emas ini memang masih akan terus mengalami pelemahan sampai menunggu di mana nanti malam ya Bank Sentral Amerika akan memberikan testimoni untuk masalah stimulus. Kita tahu bahwa penyebab melemahnya harga emas salah satunya adalah vaksin. Ya, vaksin di beberapa negara termasuk Amerika, kemudian Eropa, ya Cina dan Rusia sudah kembali diumumkan dan kemungkinan besar dalam 1 minggu ke depan sudah akan didistribusikan, terutama adalah di Amerika. Kita tahu bahwa WHO memberikan informasi kalau bisa vaksin itu harganya adalah harga yang relatif lebih murah supaya negara-negara miskin itu bisa bisa membeli. Nah, apa yang dilakukan oleh WHO rupanya diaminin oleh Inggris, di mana Inggris mengeluarkan vaksin yang relatif lebih murah harganya, antara 3 sampai 4 dolar per dosis. Nah, inilah mengakibatkan indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan. Nah, di sisi lain pun juga bahwa kemarin data manufaktur PMI Amerika, jasa, kemudian data pembelian di bawah di luar ekspektasi harganya relatif lebih bagus. Ya, kita tahu, nah inilah yang mengakibatkan indeks dolar menguat sehingga harga emas kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu Mas Ronaldo. Iya. Nah, jadi memang faktor utamanya adalah vaksin begitu ya, Mas, Pak. Nah, selanjutnya ini kan tadi katanya memang harga emas akan terus melanjutkan penurunan. Nah, ini kira-kira akan sampai harga berapa ini, Pak? Ya, kemungkinan besar bahwa harga emas ini di tahun 2020 bisa saja dia akan di level 1790. Ini mungkin level-level ini karena pasar sedang menunggu testimoni dari Bank Sentral Amerika dan stimulus Amerika tak terbatas. Nah, ada kemungkinan besar di tahun 2021 emas ini akan mengalami koreksi, bisa saja dia akan di bawah 1700-an. Kemudian di tahun 2022 kemungkinan besar akan mencapai level terendahnya di 1.500. Artinya apa? Bahwa di tahun 2020 harga tertinggi di bulan Agustus, kemudian harga terendahnya pun juga di bulan November di 1799. Ini artinya harga yang sudah cukup rendah. Ada kemungkinan besar bahwa vaksin ini setelah didistribusikan, harga emas ini akan terus mengalami pelandaian. Walaupun Bank Sentral Amerika menggelontorkan stimulus untuk mencapai level 2000 sepertinya sangat berat sekali untuk saat ini, Mas Ronaldo. Karena kita tahu bahwa vaksin salah satunya yang mengakibatkan penurunan harga emas saat ini. Baik, memang masih agak sulit begitu ya untuk kembali ke level 2000-an begitu ya Pak ya untuk emas sendiri. Ya, dan selanjutnya untuk CPO. Nah, untuk CPO sendiri nih Pak, harga CPO sudah tembus berapa? 3.600. Nah, harga tertinggi dalam 8 tahun. Nah, ini apa sentimennya sebetulnya Pak? Ya, sebelumnya saya sudah pernah mengatakan juga di Berita Satu bahwa target CPO kemungkinan di tahun ini adalah 3.600 dan ini sudah tercapai. Ya, salah satunya adalah tentang masalah lockdown di Malaysia, di mana di Malaysia kekurangan karyawan ya, kekurangan pekerja untuk melakukan panen. Nah, sehingga apa? Sehingga produksi menurun, ya, kemudian ekspor pun juga mengalami penurunan, sedangkan permintaan pun juga cukup besar, terutama adalah di Tiongkok dan di India. Kita harus tahu bahwa India ada namanya Hari Raya Diwali, ya, di mana ini membutuhkan minyak CPO yang cukup banyak. Nah, di sisi lain pun juga bahwa dalam tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, Indonesia dan Malaysia itu memasuki masa kering, ya, di mana masa kering sehingga apa? Sehingga tandan buah sawit ini relatif lebih
lebih sedikit. Ini akan berpengaruh terhadap produksi. Sehingga apa? Sehingga produksi ya untuk CPO baik dari Indonesia maupun Malaysia ini mengalami penurunan. Sebenarnya yang paling penting adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah biodiesel. Karena pemerintah sendiri menargetkan biodiesel itu adalah 8,5 juta liter. Ya, nah ini artinya apa? Bahwa untuk bahan dasar biodiesel, Indonesia memerlukan bahan mentah dari minyak sawit itu sebesar 17 juta liter. Artinya nah, dari sinilah sebenarnya penyerapan yang paling penting ya dari biodiesel ini yang mengakibatkan sentimen positif terhadap minyak CPO. Nah, kita juga harus tahu memang kalau seandainya terjadi koreksi itu karena masalah ekspor ke Eropa yang sedikit mengalami penurunan. Karena apa di Eropa saat ini masih statusnya lockdown. Nah, sehingga penurunan ekspor ini yang mengakibatkan terjadi taking profit. Tetapi dalam akhir-akhir tahun ini kemungkinan besar harga CPO ini masih akan mengalami kenaikan, Mas Orlando. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah membagikan informasi bagi kita pagi hari ini. Ya, pemirsa demikian tadi Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim.